hidup ini yang atur adalah Tuhan. Makanya Alkitab bilang, ya manusia boleh menimbang-nimbang dalam hati, membuat perencanaan, tetapi keputusan selalu datang dari Tuhan. Ya pada akhirnya apa, saya ya sudahlah kalau memang mati di sini, kami masuk saudara, ya lewat Yordan. Semua orang pada WA, Bu, Israel nyerang balik loh. Iya saya sudah tahu. Saya putuskan tidak mau nonton berita lagi. Ya karena memang berita ini bikin heboh, bikin deg-degan saudara ya. Makanya dengar firman Tuhan saja, amin. Waktu saya memutuskan baca firman, sudahlah, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau sudah sampai di situ mau apa coba? Kan iblis udah gak bisa nakutin kita kan. Saudara hari ini, mungkin saudara juga berkata, saya juga lagi dalam pergumulan Bu. Iman ini harus bertumbuh saudara. Banyak orang ngomong percaya, gampang percaya Tuhan. Waktu pesawat kami rusak, di situ saya baru melihat iman-imannya orang. Ya, saya nggak bisa berangkat Bu, saya takut Bu kalau pesawatnya rusak di tengah jalan, lalu kita jatuh bagaimana? Itu penuh dengan pergumulan. Ada lagi yang datang sama suami saya, Pak, saya nggak punya iman, saya titip sama Pak Daniel ya iman saya. Nggak ada titipan iman, titip dolar boleh, titip iman kagak. Sendiri-sendiri. Kenapa dalam hidup ini Tuhan izinkan kita nih mengalami pergumulan, tekanan? Saudara dengar baik. Tidak ada orang yang namanya tercatat di Alkitab, tokoh-tokoh yang hebat, yang tidak mengalami pergumulan yang hebat. Sebab orang hebat dihasilkan dari tekanan yang berat. Saudara mau jadi orang hebat? Kok enggak mau? Bertobat nih jemaat nih semua ya. Baru dibilang begitu udah gak mau nih. Siapa yang mau jadi orang hebat di mata Tuhan? Angkat tangan. Mau pergumulan yang hebat? Aminnya ikhlas? Ya, kalau mau jadi orang hebat semua angkat tangan. Tapi giliran mau diuji imannya, ya semua langsung ciut. Tidak ada orang hebat yang namanya tercatat di Alkitab yang tidak mengalami pergumulan yang hebat. Kita baca Daniel, ya, dia mengalami pergumulan iman. Ketika Raja Darius mengeluarkan sebuah peraturan, siapapun yang berdoa menyembah kepada Allahnya, bukan kepada raja, maka dia akan dihukum mati. Daniel dipertaruhkan imannya antara menyembah Tuhan atau menyembah raja. Tapi imannya teruji. Sehari dia berdoa berapa kali? Ya, 3 kali dia berdoa sehari. Dia semakin menguatkan imannya saudara. Lalu ditangkaplah dia. Didapati satu kesalahan. Kamu tidak menyembah raja. Kamu berdoa kepada Allahmu. Dia bilang iya. Karena itu kamu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Ya, Tuhan tidak meluputkan Daniel masuk ke gua singa. Dia tetap masuk. Ada pencobaan enggak? Ada. Kira-kira Daniel takut nggak ketika berhadapan dengan gua singa? Sebagai manusia biasa pasti takut. Tapi apa yang menyebabkan imannya tetap kuat? Dia percaya bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Matinya pun juga milik Tuhan. Kita harus sampai kepada sebuah tujuan iman yang dewasa. Bahwa kita percaya hidup mati kita itu adalah milik Tuhan. Dia nggak takut ya. Mati itu saudara bukan memisahkan kita dari Tuhan. Rasul Paulus berkata, tidak ada satu pun yang dapat pisahkan aku dari Tuhan. Apakah itu kelaparan, ketelanjangan, aniaya. Bahkan Rasul Paulus bilang, aku ingin cepat-cepat beralih dari tubuhku yang fana ini. Supaya aku bisa menetap dan diam bersama dengan Tuhan. Mati itu enak. Amin. Loh kok enggak ada yang amin loh ya. Masih cinta dunia semua ini ya saudara. Mati itu enak. Kita bersatu dengan Tuhan. Kalau iman kita sudah sampai di titik itu, tidak ada lagi yang bisa menggelisahkan kita saudara. Ya. Dan iman itu memang harus diuji. Kita gak bisa bilang, oh iman saya kuat. Hati-hati barang siapa merasa teguh berdiri. Hati-hati supaya kamu jangan jatuh. Iman itu bisa dikatakan kuat kalau sudah melewati ujian.
Ya, nggak ada orang bisa dikatakan orang hebat kalau belum ada pencapaian. Semakin banyak ujian yang kita alami, maka semakin kuat juga iman kita. Karena dalam setiap ujian kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Akhirnya kami satu grup pulang selamat. Mereka bilang, Bu, ini di Indonesia heboh loh. Nih keluarga saya, kamu nggak apa-apa. Saya bilang sama dia, kita nggak ketemu rudal di sini. Nggak ada. Pemberitaanmu tuh heboh. Di sini aman-aman aja. Kita malah VIP kemarin di Israel tidak ada pun satu grup. Jadi tempat-tempat itu dibuka hanya karena kita datang. Padahal kalau kita pergi biasanya kan mau foto aja antri kan. Foto di kuburan Yesus diomongin 2 detik, nggak boleh lama-lama, 2 detik. Kemarin sampai bosan di dalam, nggak disuruh-suruh pulang, karena cuma kita yang masuk, nggak ada orang. Benar-benar tidak ada orang. Ya, nggak usah takut saudara, kalahkan ketakutan kita, amin. Banyak berita-berita yang kita dengar hari-hari ini, virus baru masuk. Virus Singapura lah, apalah inilah. Percaya aja, hidup Kristus, mati itu untung. Saya sangat percaya kalau tugas saya belum selesai, saya gak bakal mati. Tapi kalau tugas saya sudah selesai, ya mau gimana pun juga, ya mau stem cell, mau apa-apa tetap mati. Saya salut ada teman saya saudara, dia cerita, Bu kita tuh pergi ke Rusia. Sampai di sana kita diketemuin dokter hebat. Itu dokternya tentara-tentara Rusia Bu. Itu di sana yang sangat terkenalnya itu adalah stem cell-nya di sana. Jadi stem cell itu stem cell kita dibaharui semuanya. Lalu ketika sudah ketemu dokter itu, ya mereka ditanyakan berapa nih yang mau stem cell. Semua mau karena ini dokter hebat yang menangani untuk prajurit-prajuritnya Rusia. Lalu teman saya ini ditanya, mau nggak? Dia bilang buat apa? Kamu itu kan mau begitu biar kamu pikir tambah sehat, tambah umur panjang toh. Mati hidupmu tuh di tangan Tuhan. Biar kamu mau stem cell berapa ratus juta. Kalau udah waktunya mati ya. Amin. Amin saudara. Jangan terlalu bangga kalau kita ini rutin check up, rutin ini minum itu, minum ini, minum itu. Jangan bangga. Ya. Boleh olahraga, boleh harus ya. Diet perlu supaya kita ini ya hidup enggak sakit-sakitan. Kita mau kan hidup sehat toh. Ya, masa pelayanan asam urat. Kan enggak enak juga ya. Ya kita mau hidup sehat. Boleh. Tapi maaf, semua kegiatan-kegiatan yang kelihatan menyehatkan itu tidak menambah panjang umur. Sebab umur itu di tangan. Ingat ya, jangan sampai kita melenceng dari iman loh. Ya, banyak orang berusaha untuk semakin ini semakin itu, dia pikir supaya umur panjang. Enggak saudara. Ya supaya kita sehat di dunia ini. Tapi umur itu tetap di tangan Tuhan. Kita harus diuji imannya. Enggak ada orang itu hebat ya yang tidak diuji imannya itu enggak ada. Ya, kenapa saya bisa seperti hari ini? Saya mengalami ujian terpaan semua. Coba saudara hitung, apa yang belum diuji dari bagian hidupmu? Ada yang lulus dari ujian kepahitan. Sudah disakiti, difitnah, enggak pahit-pahit, dia tetap manis. Nah itu lulus. Amin. Jangan enggak lulus loh dalam ujian kepahitan. Ini hanya ujian, yang seujung kuku enggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan gua singa, dibandingkan dengan pedang yang dihadapi Rasul Paulus, dibandingkan dengan orang-orang yang menderita di Alkitab, enggak ada saudara. Ditulis begini, maka ya kepahitanlah Daud. Enggak ada. Jadi kepahitan itu sebenarnya enggak masuk hitungan. Tapi orang Kristen zaman now, ujian kepahitan aja tidak bisa lulus. Pahit sama mertua, pahit sama ya menantu, pahit sama ipar, pahit sama kakak, pahit sama tetangga, pahit sama supir angkot. Bayangkan saudara, sopir angkot aja dipahit, ini orang sakit jiwa. Ya, kalau dalam ujian kepahitan aja kita nggak lulus, saya pastikan imanmu itu benar-benar nggak tumbuh, nggak mungkin tumbuh. Engkau cuma jadi Kristen yang tiap minggu ke gereja, tapi pulang nggak mengalami apa-apa. Jangan tidak mengalami Tuhan loh saudara dalam hidup ini. Jangan imanmu gak bertumbuh loh. Tuhan udah mau datang nih, tanda-tanda telah nyata nih. Ya, mari kita mulai cek iman kita. Iman saya ini tumbuh apa kagak?
Ya, kalau dalam hal kepahitan aja kita nggak lulus, maaf ya, dalam hal yang lain-lain apalagi kita nggak bakal lulus. Coba saudara uji, saya lulus nggak dalam hal keuangan? Dalam hal keuangan pun akan diuji. Ya, bagaimana saudara beriman kepada Tuhan dalam hal khawatir, ya, dalam hal apapun kita nih harus diuji. Nggak mungkin tidak diuji, saudara. Coba kita baca bersama, kenapa sih kita ini diuji, saudara? Ya, mari buka bersama 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama. Nanti sore saya akan sampaikan apa hubungannya ujian iman dengan akhir zaman. Saudara datang kembali. Kalau saudara ada waktu, tapi harusnya ada ya. Jangan sia-siakan saudara ya. 1 Petrus 4 ayat 12 berkata, kita baca, saya baca ayat 12 saudara selanjutnya. Saudara-saudara yang kekasih, dikatakan di sana, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Baca, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Berikutnya, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Lanjut, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada janji Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara, banyak orang datang dan berkata, Bu, saya mengalami pergumulan yang begitu hebat. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Siapa di sini yang mengalami pergumulan yang rasanya luar biasa? Ada yang boleh angkat tangan? Kalau nggak ada, saya doakan supaya luar biasa Tuhan. Ya. Memang saudara, semua diuji kata Alkitab. Bukan cuma kamu, tapi seluruh umat yang ada di bawah langit ini mengalami ujian yang sama. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya dikatakan, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kita semua harus mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Ya, wajib semua harus mengambil bagian. Itu baru kita bisa dikatakan menjadi serupa dengan Kristus. Orang Kristen sekarang enggak. Aku mau menjadi serupa dengan Kristus dalam kemuliaannya. Jangan lupa, yang paling identik dengan hidup Kristus di dunia ini adalah menderita. Kami kemarin berkunjung ke rumah Imam Kayafas di mana Yesus ditahan di sana. Kalau lihat saudara, itu rumah di bawah itu ada satu penjara di dalam gua batu begitu. Orang yang diturunin ke dalam penjara itu tidak dimasukin dengan enak, diturunin pakai tali, ada lubang kecil di loteng. Dan orang yang dihukum itu tangannya diikat, badannya diikat, dia diturunin dari lubang kecil yang ukurannya hanya seukur badan. Dia diturunin pakai tali di situ, saudara. Lalu kalau mau disiksa, dia diangkat lagi dari bawah tuh diikat pakai tali, lalu dia diangkat lagi ke atas.
Ya, saya itu di situ menangis, membayangkan bagaimana penderitaan Kristus loh waktu itu. Secara badani, hancur semuanya saudara. Kita harus melihat penderitaan Kristus. Ketika kita menderita, ayo lihat kepada Kristus. Saya ketemu satu orang, dia mengalami cancer. Dia bilang setiap hari dia kesakitan saudara. Tapi ketika dia mengalami kesakitan, dia membayangkan bagaimana Kristus waktu dicambuk, dagingnya tercabik. Dia nangis di kaki Tuhan dan dia bilang, Tuhan, apa yang aku alami ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaanmu. Dan ternyata itu membuat dia bisa kuat bertahan di dalam pencobaan. Saya baca berita satu wanita muda umur 28 tahun kalau nggak salah di Belanda. Ini minta disuntik mati. Karena dia mengalami tekanan jiwa yang begitu berat. Kita berdoa supaya dia mengalami kasih karunia Tuhan sebelum dia tanggal 3 Mei kalau nggak salah dia akan disuntik mati. Ya, banyak kasus bunuh diri, orang-orang nggak tahan. Satu keluarga di Jakarta yang lompat dari apartemen. Anaknya diikat pakai tali, didorong saudara. Anak umur belasan tahun. 2 didorong, setelah itu suami istri dua-dua loncat dari apartemen, mati berempat. Cuma gara-gara punya hutang. Lihat saudara, dunia yang kita lihat hari ini seperti ini. Kenapa orang tidak tahan mengalami pencobaan dan ujian? Ya, mereka ini sekarang memilih untuk mati dan tidak mau mengalami perjuangan iman. Saudara, ini terjadi kalau kita ini cuma jadi manusia yang juga tidak percaya dan tidak sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan. Maka ya kita akan mengalami sama saudara. Tapi iman itu harus bertumbuh. Ya, saya pengen kita buka Matius 13 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kita mau belajar saudara, ketika Yesus berkhotbah dia menyampaikan tentang benih. Matius 13 ayat 5-6 dikatakan sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering. Karena apa? Tidak berakar. Jadi benih firman Tuhan itu harusnya memberi kekuatan dan bertumbuh dalam hidup kita. Lalu dikatakan benih itu ditabur ya, dan dia jatuh di tanah. Alkitab bilang pertama benih itu tumbuh. Waktu kita mendengar benih firman Tuhan masuk dalam hati kita nih saudara. Bertumbuh benih itu, tapi dikatakan tetapi setelah matahari terbit. Panas kan? Kira-kira di sini yang salah siapa? Mataharinya atau apanya saudara? Bukan matahari yang membuat dia mati. Karena matahari sangat berfungsi dan baik bagi pertumbuhan. Tanaman yang tidak kena matahari itu gak berbunga saudara. Ya, tanaman yang tidak kena matahari itu tidak bisa subur. Karena proses memasak makanan itu fotosintesis terjadi di daun. Makanan, tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan kalau ada matahari. Terjadi proses fotosintesis di daun, lalu dari daun dialirkan semua makanan itu ke batang dan akar. Matahari adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Panas memang. Di dalam hidup ini kita membutuhkan pencobaan, tekanan, masalah untuk membuat iman kita tumbuh. Tapi yang salah di mana? Ternyata dikatakan tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Persoalannya bukan di matahari yang panas. Dalam hidup ini masalah boleh datang silih berganti, tekanan boleh datang silih berganti, itu diibaratkan matahari yang menyengat panas. Tapi kalau akar kita, iman kita bertumbuh dalam firman Tuhan, maka harusnya itu tidak membuat iman kita mati. Karena matahari itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan. Seperti halnya tekanan. Kenapa saya menjadi kuat iman saya saudara? Pertama saya terima Yesus, langsung saya diperhadapkan dengan persoalan yang begitu berat.
antara mati dan hidup. Tapi saya bilang, kalau kamu pilih Yesus, saya bunuh kamu. Tidak main-main loh tantangannya. Setiap hari saya cuma menangis sama Tuhan. Ya, tidak ada pendeta yang menguatkan saya waktu itu. Hanya Roh Kudus yang benar-benar menjadi penolong. Saya nangis di kamar. Saya berlutut di kamar. Ya, makanya saya bilang orang kalau pergi ke Israel kemarin pada tanya sama saya. Ya, Bu, kalau berdoa itu di mana yang paling rasa hadirat Tuhan? Di kamar hotel. Bukan di tembok ratapan? Bukan, enggak usah kau pergi berdoa di tembok ratapan itu. Kenapa kau berdoa seperti orang Yahudi? Ya, tembok ratapan itu tembok yang dibangun oleh Yahudi. Kenapa dijadikan tembok ratapan untuk mereka berdoa? Karena tempat itu dianggap tempat yang paling dekat dengan ruang Maha Kudus dari Bait Allah yang pernah ada. Ya, saya bilang, orang Yahudi berdoa di sana karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Sampai hari ini mereka menangis di tembok ratapan karena mereka meminta Mesias segera datang ke Israel. Lah kalau kau ikut-ikutan berdoa di situ berarti kau juga menolak Yesus. Nggak usah saudara ya. Saya kasih pengajaran yang benar kepada orang Kristen. Ya ada orang yang aneh-aneh kan. Ngambil batu dari tembok ratapan buat apa Bu? Mau dibawa pulang. Ngapain lu aneh-aneh begitu? Ya Yesus bilang kalau kau mau berdoa, masuk di kamarmu, tutup pintu. Berdoa kepada Bapamu yang tersembunyi. Sebab Bapa yang tersembunyi akan menjawab doa dari tempat yang tersembunyi. Makanya Yesus tegur keras orang Yahudi. Kau gak usah berdoa seperti orang munafik. Kau berdoa di jalan-jalan. Menangis di situ, menangislah di rumah. Amin. Yesus berkata kepada perempuan Samaria. Nenek moyangmu berdoa di gunung mencari Allah. Kami berdoa di Yerusalem. Tapi akan datang waktunya, Yesus bilang, orang tidak akan lagi berdoa di Yerusalem dan tidak akan lagi berdoa di gunung untuk mencari Allah. Karena Bapa mencari penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab kita ini adalah bait Allah yang hidup. Di mana bait Allah itu sekarang? Kenapa itu saudara sekarang Dome of the Rock itu menjadi perebutan antara dunia, itu menjadi perebutan 3 agama. Ya, karena disitulah bait Allah pertama didirikan oleh Salomo dan Dome of the Rock itu adalah Bukit Moria di mana di situ Abraham pertama kali mempersembahkan korban. Itu menjadi penting bagi agama Yahudi, Kristen dan Muslim. Karena orang Muslim percaya dari situlah Muhammad naik ke sorga. Orang Yahudi menganggap itu adalah bait pertama kali yang dibangun di situ untuk mereka mencari Allah. Ya, tetapi Yesus bilang, aku akan datang, aku akan merobohkan bait Allah itu dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Itulah alasan kenapa Yesus disalibkan. Dia dianggap menghujat Allah karena dia mau merobohkan tempat yang sakral bagi orang Yahudi. Mereka tidak mengerti maksud dari pernyataan Yesus. Makanya ketika Yesus disalib, Alkitab berkata, tabir bait Allah itu terbelah menjadi 2. Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Kita gak perlu lagi lewat imam untuk datang kepada Tuhan. Makanya saya bilang, jangan titip-titip doa. Nggak usah titip doa sama pendeta. Nggak usah cari-cari Pak Yusuf, Pak tolong dong berdoa buat ini. Nggak usah. Jangan cari-cari saya, Bu, tolong dong doakan ini. Saya tidak akan berdoa buat saudara, percayalah. Nggak ada, saya tidak akan berdoa. Ya, saudara punya hak istimewa untuk datang sendiri kepada Tuhan. Sebab hubunganmu dengan Tuhan tidak bisa diwakili oleh siapapun. Amin. Apalagi suruh-suruh, Bu, suamiku Bu doakan. Pret. Saya gak akan berdoa buat suamimu. Saya tidak cinta sama suamimu. Doa yang menggetarkan surga, doa yang lahir dengan cinta. Bagaimana mungkin saya bisa berdoa dengan cinta buat suamimu? Bagaimana mungkin saya bisa menangis bagi anak-anakmu? Siapa yang bisa menangis bagi anak-anakmu? Ya kitalah. Makanya Yesus berkata kepada perempuan-perempuan yang menangis ketika dia disalib. Yesus bilang, jangan tangisi aku. Tangisi dirimu sendiri dan keluargamu.
Kita mengerti kan sekarang saudara. Makanya iman itu gak bisa diwakili. Biar setiap ujian iman yang kita alami itu dikatakan di sana seperti nyala api. Tapi dikatakan dia bilang apa tadi? Berbahagia akan hal itu sebab ya engkau mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus saudara. Ya kita baca ayat yang selanjutnya, ini sudah selesai ya waktunya ya. Tapi enggak apa-apa ya. Amin. Ya. Dikatakan di sana saudara, ayat yang selanjutnya, kenapa kita harus berbahagia? Dikatakan ya sebaliknya kita bersuka cita sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu apa? Ia menyatakan kemuliaannya. Dengan kata lain, hanya orang-orang yang mau menderita di dalam penderitaan Kristus di dunia ini yang akan mengalami kemuliaan Tuhan kelak kalau dia datang kembali. Kalau saudara gak mau menderita, saudara tidak dimuliakan. Berbahagialah kamu jika karena nama Kristus kita ini menderita. Tapi penderitaannya harus dilihat saudara. Karena ayat ini dengan jelas berkata, karena itu jangan ada di antara kamu yang menderita karena apa? Pencuri, pembunuh, penjahat, pengacau, selingkuh, pelakor. Itu nggak masuk hitungan penderitaan Kristus ya. Ya nggak masuk hitungan. Kalau Bu, saya sekarang ekonomi saya tergoncang. Kenapa? Karena saya ini ada pelihara perempuan. Jadi saya minta Ibu berdoa supaya Tuhan pulihkan. Saya bilang pret. Tuh keluar pretnya tuh. Ya itu penderitaan yang kau cari-cari. Itu bukan menderita karena Kristus. Itu menderita karena dagingmu, karena hawa nafsumu. Jangan kita menderita karena pembunuh, pencuri, pengacau, penjahat. Ya, kalau itu kuncinya adalah bertobat. Kita hidup benar aja banyak masalah saudara. Hidup benar aja banyak masalah. Apalagi kalau hidupmu itu bengkok-bengkok bapak-bapak ya, hati-hati ya. Jangan tambah-tambahin pergumulan iman ya. Iman kita ini lurus aja banyak pencobaan. Apalagi kalau bengkok-bengkok. Ya, uang pas-pasan mau selingkuh. Kasihan deh lu. Ada loh yang gak tahu diri. Ya. Bukan berarti setelah kau juga punya uang boleh selingkuh. Orang yang hidup dalam dosa itu pasti gak tenang jiwanya. Saya jamin saudara. Karena kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita. Tolak ukurnya kita ini sudah ada di sorga walaupun di bumi apa? Kalau dalam hidupmu itu ada kebenaran, damai, sejahtera, sukacita. Tapi saya gak punya duit Bu, tetap sukacita kalau punya Tuhan. Lu gak ada yang ngamen loh. Kayaknya meragukan ya. Ya, saya bisa berkata begini karena saya mengalami. Saya mengalami bagaimana ujian iman kami lewati dalam rumah tangga. Tidak punya duit. Makanya kemarin saya cerita saudara. Karena ada teman pendeta yang saya ajak dari Solo ke Israel. Dia saksi hidup penderitaan kami pelayanan. Waktu dia cerita teman-temannya. Peserta yang lain tanya, Bu, waktu ibu menderita begitu tuh enggak kepikiran tinggalin Yesus? Enggak kepikiran tinggalin pelayanan? Saya bilang jangankan tinggalkan Yesus, tinggalkan pelayanan aja tidak ada dalam benak saya. Sekalipun aku menderita, aku akan tetap ikut Tuhan. Loh tapi ibu enggak dapat upah loh, miskin kayak begini. Satu keluarga kita berlima, anak 3 naik motor 1 berlima. Saya bilang, orang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh upahmu itu diperhitungkan Tuhan. Jangan engkau hitung upah itu dari uang. Kenapa saudara? Kita sehat itu sudah upah loh, bonus dari Tuhan, benar gak? Biar saudara punya penghasilan 1M. Kalau kau sakit, lalu kau masuk rumah sakit, biayanya 2M, habis gak tuh duit? Makanya seringkali manusia itu picik otaknya. Mikirnya cuma, kok saya gajinya gini-gini terus ya? Nggak naik-naik ya pelayanan saya itu aku gini-gini terus. Loh kamu sehat. Itu udah berkat Tuhan. Ya, biar orang punya uang banyak. Kalau uang habis untuk berobat buat apa? Ya kita tuh kadang lupa. Dalam sebulan itu anak kita sehat, gak ada yang sakit. Itu kan bukti berkat Tuhan. Coba kalau ada salah satu anakmu yang sakit, kau harus keluarin uang ratusan juta. Makanya hari ini bersyukur. Jangan picik pikiran kita. Seringkali kita lupa bahwa berkat Tuhan itu gak bisa dihitung dari uang saja. Punya keluarga yang harmonis itu berkat Tuhan. Ya,
punya keluarga yang mengucap syukur, itu berkat Tuhan. Anak-anak nggak sakit, anak-anak nggak narkoba, itu berkat Tuhan, saudara. Jangan pernah berhenti untuk bersyukur, ya. Jangan menderita karena engkau korupsi, engkau nyolong, ya, karena merasa tidak cukup, akhirnya uang orang lain dipakai, uang negara dipakai, ya kayak begini-begini nih, saudara. Engkau menderita karena engkau pembunuh, pencuri. Ya kalau yang ini bertobat, saudara. Kenapa kita harus menderita, saudara? Karena sekarang dikatakan penghakiman sudah dimulai. Dan pada anak-anak Tuhan sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Bayangkan, saudara, kalau penghakiman itu dimulai pada kita dan kita merasa begitu berat. Dan kalau orang benar, kata firman ini, hampir-hampir tidak diselamatkan. Bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya dan tidak sungguh-sungguh di dalam iman? Kenapa kita harus mengalami ujian iman? Karena sekarang penghakiman sedang dimulai. Kalau dengar berita-berita hari-hari ini, saudara, kita berdoa supaya ini tidak memicu perang dunia. Karena sekutu-sekutu ini sudah berada di barisannya masing-masing. Saya kemarin hanya takut itu kalau Israel itu balas serang Iran. Di belakang Iran sudah ada Rusia ini yang sudah mengirim juga rudal-rudalnya. Saudara, kalau sampai perang nuklir terjadi, saudara sudah melihat perumpamaan itu yang dibuat orang. Kalau semua nuklir keluar, maka dunia ini akan gelap. Karena matahari tertutup oleh serpihan-serpihan dari nuklir itu. Zat kimia yang berbahaya. Ketika nuklir meledak, saudara, ya, maka lapisan ozon itu bocor. Apa yang akan terjadi dengan dunia? Kita sekarang dengar berita-berita, saya dengar badai matahari yang akan menimpa bumi. Ya, beberapa ahli memperkirakan itu akhir tahun ini, tapi NASA bilang itu tahun depan. Kalau badai matahari itu benar-benar terjadi, dia melepaskan molekul yang setara dengan berapa ribu kekuatan nuklir yang akan meledak pertama semua satelit di luar angkasa. Kalau satelit di luar angkasa meledak, data perbankan hilang. Saldomu itu ndak ada lagi di situ. Yang nggak punya duit bilang begini, aman. Karena saldo saya selalu minta maaf, Bu. Maaf, saldo Anda kurang, tidak mencukupi. Jangan seneng kau. Waktu satelit semua meledak, maka HP-mu itu buango. Internet enggak ada. Bisa manusia hidup tanpa internet? Berarti juga listrik padam. Semuanya sistem mati di dunia ini. Lalu pabrik semua mati. Dan itu adalah kehidupan berhenti. Saya itu mencoba membayangkan kalau saya baca di surat Petrus dikatakan bahwa bumi ini akan hancur dalam nyala api yang begitu hebat. Dan unsur-unsur dunia akan lenyap dalam nyalanya. Saya pikir mungkin yang akan jadi neraka itu matahari yang meledak. Kalau kita lihat, saudara yang pernah lihat, matahari itu kan gede banget kan. Bumi itu kan cuma secuil toh. Bumi ini berputar mengelilingi matahari kan. Nah, saya lihat kalau matahari itu meledak, saudara, memang benar. Makanya percuma. Beberapa ahli kemarin kan berkata, mereka melihat di Mars itu ada kehidupan. Makanya dibuka pendaftaran kan, di bawah umur 40 tahun yang mau pindah ke Mars. Ya, boleh mendaftar, tapi cuma disediakan tiket pergi. Iya, benar-benar ini enggak bisa pulang. Mereka akan mencoba mengirim orang ke sana karena dikatakan bumi ini akan segera lenyap. Mereka mau mencari satu kehidupan di sana. Ya. Mereka mau mencoba di sana ada kehidupan apa, bisa enggak orang hidup. Karena mereka bilang kalau bumi ini lenyap kan lumayan di Mars ada kehidupan. Saudara yang mau silakan mendaftar. Mumpung Agung Podomoro belum buka di sana. Masih murah kapling tanah, ambil sendiri. Ukur sendiri. Ya, tapi saya jadi berpikir, lah kalau bumi hancur orang pindah ke Mars. Doa Bapa kami berubah, datanglah kehendak-Mu di Mars seperti di sorga. Itu tidak masuk akal. Masa ada doa Bapa kami di Mars seperti di sorga? Kan adanya di bumi, berarti yang ada kehidupan tuh hanya di... Tapi kan manusia ini pinter mencari segala sesuatu.
Bahkan saya mendengar ya sudah disediakan bunker di bawah tanah loh. Orang yang punya uang 16 triliun boleh beli di sana. Saya bingung juga, oke lah orang kaya bisa masuk ke bunker itu. Ada persediaan makanan, semua ada. Waktu dia keluar sudah tidak ada orang. Terus mau ngapain juga hidup ya? Mending mati. Tapi manusia kan dengan otaknya dan semua itu akan terjadi saudara. Ini bukan dongeng, ini bukan dongeng. Makanya nanti sore saya akan sampaikan tentang ya kenapa iman harus diuji, apa kaitannya dengan akhir zaman. Jangan cuma dengar yang enak-enak saja ya. Kita harus buka mata nih melihat ke depan nih akan terjadi. Ya dikatakan penghakiman sedang dimulai. Kalau penghakiman di dunia ini kita tidak lulus. Alkitab berkata satu saat kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Saudara seneng gak mau kiamat nih, seneng gak? Saudara seneng gak dengar mau kiamat? Enggak seneng saudara, pulang aja pulang. Saya seneng saudara. Kenapa? Alkitab bilang kita ini anak Tuhan. Orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Kristus. Karena kalau tidak dipercepat maka tidak ada satupun yang selamat. Semua binasa. Ikut dengan ya keduniawian ini. Kita adalah orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Mukanya biasa aja lihat saya, enggak usah begitu aneh. Kayaknya saya salah tempat ini. Ini gereja Kristen toh? Harusnya bilang amin, Tuhan mau datang, amin. Kita kan orang-orang yang mukanya tegang ini pasti masih banyak dosa ini. Makanya enggak kepengen Tuhan datang segera. Beresin hidupmu, beresin. Yang masih suka selingkuh bertobat. Ya, yang di rumah bapak-bapak marah-marah bertobat. Ya, ibu-ibu juga bertobat. Perbaiki diri supaya kalau Tuhan datang kita semua siap diangkat, amin. Ngapain lama-lama di dunia kan? Lihat dunia udah begini. Ya, biar Tuhan segera datang. Jemput kita orang-orang yang dikenan oleh Tuhan.